Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Ibu. Untuk ini hari, apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, baik. Langsung saja ya. Kita masuk ke materi. Untuk materi hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dari adik-adik semua, apa kalian tahu apa itu darah? Pengertian dari darah. Baik, di sini darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh dan berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Sistem peredaran darah atau juga yang disebut sebagai sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Nah, di sini sistem sirkulasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kardiovaskuler dan yang kedua itu adalah limfatik. Fungsi sistem sirkulasi yang utama itu adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dan saluran pencernaan menuju sel-sel tubuh, metabolisme ke sistem ekskresi. Yang berikut kita masuk ke fungsi darah. Ada yang tahu fungsi darah itu apa-apa saja? Yang pertama, mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Oke, baik. Jadi fungsi darah itu adalah yang pertama, mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, mengatur keseimbangan pH dalam tubuh. Dan yang kelima itu juga mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi di kinerja tubuh. Yang berikut kita masuk ke penyusun jaringan darah. Nah, di sini penyusun jaringan darah itu dibagi menjadi 3, yaitu plasma darah, sel-sel darah, dan golongan darah. Yang pertama, plasma darah. Fungsi utama dari plasma darah itu adalah untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur keseimbangan larutan. Selain itu juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme serta mengedarkan hormon. Plasma darah sebagian besar itu tersusun atas air dan sebagiannya lagi tersusun atas albumin yang berperan sebagai osmoregulator, fibrinogen yang berperan pada saat proses pembekuan darah, globulin yang berperan menghasilkan antibodi, zat makanan dan mineral, serta glukosa dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Yang berikut sel-sel darah. Sel-sel darah itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga itu trombosit. Yang pertama kita masuk ke sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit itu merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah merah berwarna merah itu adalah karena mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas protein, yaitu 2 alfa globin, 2 beta globin. Yang
Yang berikut kita masuk ke sel darah putih. Leuktosit atau sel darah putih itu memiliki 5 macam dan secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe granulosit dan agranulosit. Di mana granulosit adalah leuktosit atau sel darah putih yang memiliki granula dalam plasmanya, dan yang termasuk dalam granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang berikut kita masuk ke trombosit. Trombosit atau disebut juga keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari gumpalan atau kepingan. Komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Yang berikut kita masuk ke golongan darah. Golongan darah itu ada beberapa jenis memang ya, yaitu golongan darah. Yang berikut kita masuk ke golongan darah. Mungkin adik-adik semua ada yang tahu golongan darah apa saja yang Golongan darah A. golongan darah O. Oke, baik. AB. Golongan darah yaitu golongan darah A, golongan darah B,